Oke, halo semuanya. Kita membahas lagi tentang termodinamika yang ke-29, pertemuan 29 tentang mesin kalor dan pendingin, ya. Ini aku tadi baru upload yang termodinamika pertemuan 28. Terus sekarang kita akan membahas tentang termodinamika yang pertemuan 29 ya, yang mesin kalor dan mesin pendingin. Ini aku bakal bahas soal ini. Terus ini juga tentang efisiensi mesin biasa dan mesin Carnot. Setelah itu yang ini seperti biasa ya, nanti akan aku upload di akhir aja karena apa ya, biar biar enak sama yang PPT sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kayaknya bakal disatuin antara konsep-konsep pengujian konsep yang ini ini juga ya. Ini kan juga ada nih ini. Terus ini juga akan aku satukan. Terus ini juga nih ya, disatuin nanti. Oke. Jadi kita langsung ke soalnya. Di sini ada gambar sebuah apa ya, mesin ya, kayak proses mesin. Ini dari suhu panas ya, hot reservoir, ke suhu yang dingin, cold reservoir. Nah, di sini kita bisa tahu suhu di hot reservoir ini adalah 600. Lalu ini 100J ini adalah energi awal ya, Q1. Terus setelah itu yang 40 ini adalah Q2 dan 60J ini adalah W ya, usahanya, usaha yang dikeluarkan oleh si mesin ini. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang awal banget ya. Kalau di PPT ini, yaitu efisiensi mesin kalor ya. Efisiensi ini simbolnya eta sama dengan W per Q1. Ini juga bisa juga Q1 per Q2 dikurang Q2 kalau misalkan W ini tidak diketahui. Jadi kalau misalkan si 60J ini gak ada, kita bisa pakai 100J dengan dan juga 40J ini. Nanti kita akan calculate ya, apakah sama ya. Oke, kita pakai dulu yang rumus pertama karena kita sudah punya W-nya, kita mengetahui W-nya. Kita bisa langsung tulis eta ya, eta ini seperti N ya. Eta sama dengan W usahanya per Q1. W-nya itu 60. Lalu Q1-nya itu adalah 100. Ini hasilnya jadi 0,6. Setelah itu kita jadikan persen ya, karena ini efisiensi. Jadi efisiensinya nanti jadi 60%. Ini dikali 100 ya. Jadi 60% begitu. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini sama nggak ya? Kita coba pakai yang 1 kurang Q2 per Q1 ya. 1 kurang Q2 per Q1. 1 dikurangi Q2 nya 40 ya, per 100. 1 biar kita gampang ya, jadi kita bisa ubah si satunya ini menjadi 100 per 100, karena 100 per 100 itu adalah 1 ya. Kenapa kita
pakai yang 100 karena kita biar menyamakan penyebut yang bawah agar nantinya bisa kita langsung kurangi karena penyebutnya sama ya. 100 dikurangi 40 yaitu 60 per 100 sama dengan 0,6 sama dengan 60%. Jadi hasilnya akan sama. Ya, ini sebagai pembuktian aja. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu nih W-nya ada, ya kalian pakai yang W per Q1 aja. Jangan pakai yang ini karena ya, lihat ini jadi lebih panjang ya. Begitu. Jadi suhu di sini tidak kita masukkan di rumus-rumus ini. Jadi kita cuma pakai Q1, Q2 sama W di sini. Oke, kita langsung lanjut aja ke nomor 2. Ini ada bahasa Inggris. A certain refrigerator has a COP coefficient of performance of 5. When the refrigerator is running, its power input is 500 W. Bukan W, W ya. A sample of water of mass 500 gram and temperature 20 Celsius is placed in the freezer compartment. Dan seterusnya. Pokoknya intinya ada kulkas ya. Dia tuh coefficient of performance-nya itu 5. By the way, I don't know coefficient of performance itu apa. Coba kita cari coefficient of performance. Adalah nih rasio pendinginan atau pemanasan yang disediakan sebagai kebutuhan kerja. Kan. Oke. Jadi rasio si ini ya. Rasio ya performance, rasio kerja dari si itunya ya. Lemari esnya. Oke. Setelah itu bisa COP ini berarti adalah omega ya. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Pakai yang ini. Dia karena masuk ke mesin pendingin. Tadi kan mesin kalor ya. Ini mesin pendingin. Jadi ini adalah rumusnya. Si COP itu adalah omega. Jadi kita langsung tulis aja omeganya adalah 5. Setelah itu di sini ketika kulkasnya berjalan ada power input ya, energi yang diberikan, dimasukkan itu berarti W-nya adalah 500. Setelah itu di sini a sample of water mass 500 gram. Jadi ada massa air ya, M air. Kita langsung ubah aja ya ke kilogram, jadi 0,5 kilogram. Setelah itu dan temperatur berarti T ya. T airnya itu adalah 20 derajat Celcius. Is placed in diletakkan di freezer. How long? Berapa lama air itu membeku dan berubah menjadi es ketika di 0 derajat Celcius. Gitu. Jadi kita di sini di nomor 2 ini mau tahu si lemari es ini tuh
apa ya, membutuhkan waktu berapa lama sih untuk mengubah si air yang punya suhu 20 derajat Celcius ini menjadi es ketika dia udah ada di 0 derajat Celcius gitu. Nah, kita bisa apa ya? Kita bisa uraikan perhitungannya dengan cara begini. Si air itu, kita bayangkan dulu ya, si air itu dia itu istilahnya nggak bisa langsung membeku ketika kalian masukkan ke kulkas. Yang pasti, misal kalian ngambil air dari galon ya. Awalnya suhunya misal 15. Ketika dimasukkan ke kulkas, dia menjadi misalkan 3 gitu kan. 3 derajat. Berarti kan proses dari 15 ini ya. 15 ini ke 3 ini kan bukan proses si air ini berubah menjadi es, tapi proses si air ini menjadi air es, air dingin maksudnya. Jadi si air itu air biasa ya, air itu ketika didinginkan dia akan menjadi air dingin dulu ya kan, nggak mungkin bisa langsung jadi es, air dingin. Setelah udah dingin banget kan, lama-lama dia akan mencapai titik lebur. Di titik lebur itu artinya dia akan transform atau berubah wujud ya, menjadi es gitu. Sama halnya kayak kalian mendidihkan air biasa nih, dididihkan pasti jadi air panas ya kan. Nah, setelah udah ngeblubuk nih gitu kan, kalau kalian terus diemin aja gitu, pasti lama-lama airnya itu akan menguap ya kan. Dia berubah, awalnya jadi tadinya air jadi udara aja gitu kan, menguap dia begitu. Itu perumpamaannya. Makanya kalau misalkan kita gambarkan sebuah grafik sederhana ya, si air itu seperti ini, set gitu kan, dari 20 nih ke 0. Ini air dingin ya kan, jadi air dingin. Setelah jadi air dingin dia langsung jadi es di sini. Kalau kalian udah paham ini, pasti kalian perhitungannya akan lebih apa ya, lebih masuk akal lah. Kenapa perhitungannya bisa kayak gitu, pasti akan lebih masuk. Oke, terus kita bikin langkah pertama ya, biar ini pelan-pelan, biar kalian paham aja dulu. Kita harus tahu berapa energi yang kulkas itu keluarkan, karena kalian tahu kan kulkas itu sebenarnya menyerap kalor-kalor yang ada di makanan atau minuman kalian. Makanya sebenarnya gitu ya, itu kenapa kulkas belakang itu panas, karena ya kulkas itu sebenarnya menyerap kalor-kalor dari makanan minuman kalian gitu. Nah, kita harus tahu berapa sih energi yang diperlukan oleh si kulkas ini untuk membuat si air ini menjadi air dingin dulu ya kan. Gak mungkin tadi air itu langsung jadi es ya kan. Jadi kita di sini langkah pertama kita harus tahu energi untuk mengubah air menjadi air dingin.
Tuh ya. Energi untuk mengubah air menjadi air dingin. Nah, di sini kita pakai perumusan di bab sebelumnya ya. Itu perumusan Ki macet. Ki kita kasih tanda ya. Ki 1 lah. Ki 1 itu macet. M ini adalah massa, C ini adalah tadi apa sih aku lupa. Dia itu adalah titik, istilahnya kayak titik didih lah. Titik didih si air. Setelah itu ini perubahan suhu. Gitu. Nah, di sini masanya kita udah tahu 0,5. Nah, si C-nya ini adalah ketetapan. Jadi kayak sama kayak R di ini ya. Aduh, mana ya tadi pembahasan sebelumnya? Nggak ada ya. Oh, di whiteboard sebelumnya guys, sorry. Kayak di sini. Kayak R ini kan konstanta gas ya. Dia berupa angkanya itu berupa ketetapan, jadi sudah ditetapkan. C juga begitu. Dia sudah ditetapkan si titik didihnya itu adalah 4200 Joule per kg. Ini satuannya. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita mau istilahnya misal mau masak air biar mateng, itu kita membutuhkan 4200 joule energi gitu per 1 kilo massa dari si airnya. Jadi kalau misalkan kita mau masak air 1 kilo, kita butuh 4200 joule kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian ini menghitung, kalian nggak perlu pakai satuan. Ini aku pakai satuan biar kalian mengerti aja ya, biar lebih paham. Perubahan suhu itu pastinya T2 dikurangi T1. Nah, ini T2 dikurangi T1 itu, kan T2-nya itu awalnya itu kan 20 ya, berarti T1-nya 20 dan T2-nya itu 0. Ini 20, ini 0. Ini T1, ini T2. Ya kan? Ini bakal jadi kayak gini. 20. Jadi makanya ini bisa kita tulis jadi, kok makin lama makin jelek tulisannya. 0,5 dikali 4200 dikali 20 gitu. Terus di sini sama dengan ini, kalau misalkan dikalikan itu hasilnya akan menjadi 42.000. Ini harusnya 42.000 joule ya. Terus setelah itu di sini udah nih, kita udah menghitung energi untuk mengubah air menjadi air dingin. Setelah air udah menjadi dingin nih, berarti si air itu akan berubah menjadi, air dingin itu akan berubah menjadi es ya. Berarti kita harus hitung lagi energi untuk mengubah air dingin menjadi ini lama-lama tulis sambung aja lah, es ya. Ini pakai rumus sebelumnya juga ya, di bab sebelumnya, yaitu MLF. Jadi di sini kita kasih variabel Q2 aja. Itu MLF.
Ini maksudnya sama kayak ini, tapi bedanya ini tuh adalah tadi itu titik didih atau titik dinginnya gitu ya, untuk mendinginkan si air menjadi air dingin. Kalau ini adalah titik lebur suatu air. Ini juga berupa ketetapan. Jadi di sini 0,5 dikali ketetapannya itu adalah 334.000 joule per kilo juga. Ini kalau dikalkulate jadi 167 ya, 167.000. Setelah kita sudah tahu nih ya, ini udah beres ya. Setelah kita udah tahu energi untuk mengubah air menjadi air dingin, energi untuk mengubah air dingin menjadi es, ya. Kita berarti secara tidak langsung kita sudah tahu nih semua energi total energi untuk mengubah air menjadi es. Ya, menjadi es. Jadi untuk langkah yang ketiga itu kita bisa pakai energi total. Kita bisa hitung energi total yang dibutuhkan si kulkas ini untuk mengubah air menjadi es. Energi totalnya kita bisa tambahin aja, Q1 ditambah Q2 berarti 42.000 ya. 42.000 4.200. Berapa sih? 42.000, sorry. Ditambah 167.000. Hasilnya adalah 209.000. Gitu ya. Nah, udah nih, kita udah tahu energi totalnya. Sekarang setelah kita udah tahu nih energi total yang harus diserap sama si kulkas, kita tapi harus tahu juga si kulkas itu tuh bisa berapa banyak menyerap energinya itu. Maksudnya waktu yang dibutuhkan per detik itu berapa banyak? Mungkin bisa per detik, bisa per jam ya. Cuman kita di sini bakal nyari waktu yang dibutuhkan. Bukan waktu yang dibutuhkan, lebih ke energi ya. Energi yang bisa diserap. Energi yang bisa diserap bisa diserap oleh kulkas ya. Ini memakai rumus yang efisiensi, yang ini nih ya, yang ini benar, pakai yang ini. Jadi sorry, sini kita bisa langsung tulis aja ya rumusnya tadi. Omega sama dengan Q2 per W ya. Terus si omeganya ini kan 0,5 ya kan, sama dengan di sini Q2 nya kan yang ditanyakan ya kan, per W nya itu tadi 500 tuh sini. Berarti kalau gitu ini jangan Q2 ya, harusnya tadi ya Q2 ya, atau energi yang bisa diserap oleh kulkas itu adalah 5 dikali 500 sama dengan 2500 joule per detik gitu. Jadi ini adalah kalor yang dapat diserap oleh kulkas itu adalah
2500 Joule per detik. Jadi kita bisa simpulkan waktu ya, itu dia ini detik. Waktu yang dibutuhkan oleh si kulkas ini untuk mengubah si air itu menjadi es, yaitu si Q total ya, Q total per Q2 atau Q kulkas lah ya, harusnya ini kita tulisnya Q kulkas aja ya, Q kulkas, ini juga Q kulkas, ini juga Q kulkas gitu ya. Tadi Q totalnya adalah 209.000 per 2500. Nanti hasilnya akan 83,6 detik. Untuk si kulkas ini mengubah dari air menjadi es, dia membutuhkan 83,6 detik gitu. Begitu teman-teman. Jadi cukup panjang ya untuk pembahasan ini. Kalau lama-lama tulisannya makin gede ya, tapi ya udahlah. Kayak gitu. Oke. Kita langsung lanjut aja ke nomor 3 ya. Karena emang di bab ini atau di pertemuan 29 itu emang nomor yang COP ini tuh banyak banget ngitung ya. Kalau yang 3 dan 4 ini sangat simple. Asal kalian teliti aja sih baca soalnya. Oke, di sini ada suatu mesin menerima 200 kalori dari reservoir bersuhu 400K dan melepas 175 kalori ke reservoir bla. Efisiensi mesin itu adalah Di sini ditanya efisiensi mesin. Nah, di mesin kalor dan mesin pendingin itu ada yang namanya mesin Carnot. Jadi kalian harus hati-hati sama perbedaan mesin kalor, mesin pendingin dengan mesin si Carnot. Jadi ketika kita membahas tentang efisiensi itu bisa terbagi menjadi 3 ya jadinya ya. Kalau misalkan efisiensi mesin kalor dia pakai ini, kalau mesin pendingin dia pakai ini, kalau dia mesin Carnot dia pakai ini gitu. Nah, tapi di sini di soalnya nggak ada tuh mesin pendingin atau mesin kalor atau mesin Carnot gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dikasihnya suatu mesin, ya berarti ini kita bisa langsung asumsikan aja ini adalah mesin kalor kayak gitu. Jadi kita bisa pakai nih perumusan si 1 kurang Q2 per Q1. Kita langsung tulis ya, ini nomor berapa? Nomor 3 ya. 3 di sini kita langsung tulis saja sama dengan 1 dikurangi Q2 dikurangi bagi Q1. Ini sama dengan Q2 nya adalah 175 ya, terus Q1 nya adalah 200. Biar sama seperti tadi, 200 per 200 dikurangi 175 per 200. 200 dikurangi 175 itu jadi 25 per 200. Bisa kita sederhanakan jadi 1 per 8. 1 per 8 bisa kita jadikan persen jadi 12,5% gitu. Jadi dia jawabannya yang A gitu. Asik kayak kakak-kakak kolon ya. Halo ke friends gitu.
Oke, terus lanjut nih ke nomor 4 ya. Ini juga simple banget karena dikasih tahu nih suatu mesin Carnot ya memiliki efisiensi 57%. Berarti si N-nya itu atau eta-nya itu ya. Kita jangan panggil N ya. Karena N itu di termodinamika itu lebih merujuk ke si mol-mol itu ya. Kita harus panggilnya eta. Dibiasakan aja kita panggil eta. Itu adalah 57%. Banyaknya kalor yang diubah menjadi usaha adalah, kita lihat lagi di PPT di mesin Carnot, lihat ini, sorry, di sini rumusnya itu adalah usaha per Q1. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Kan tadi sebelumnya ya di di mesin kalor kita pakai 1 kurang Q2 bla 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 ini. Kenapa di mesin kalor Carnot kita harus pakai ini? Sebenarnya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di soal. Di sini kita tidak diketahui W-nya itu berapa. Kalau misalkan ya, jadi tuh kita membacanya kayak gini. Kalau misalkan kita ditanya efisiensi, rumusnya adalah W per Q1. Kalau nggak ada usahanya, tidak diketahui usahanya, kita bisa pindah ke Q1 kurang Q2. Gitu. Terus bisa juga 1 dikurangi Q2 per Q1. Jadi sebenarnya rumus ini tuh ya kan ini ada sama dengan ya. Jadi sama-sama aja sebenarnya. Cuman kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di soal. Di sini nggak ada nih, nggak diketahui usahanya apa. Sedangkan di sini banyaknya kalor yang diubah menjadi usaha, dia pengen kita mengetahui usaha. Sedangkan di sini itu yang ada usaha-usahanya tuh yang ini, rumus yang ini. Makanya kita bisa pakai yang ini agar nantinya si W ini bisa pindah ke betul ruas kiri, begitu. Begitu cara pakai rumusnya. Setelah itu kita langsung tulis ya rumusnya, yang usaha per Q1, W-nya pindah kan ke sini. Nah, jadi nanti akan berubah kayak gini, W sama dengan eta Q1. Terus habis itu W sama dengan eta-nya berapa tadi? 57% Q1. 57% itu adalah 57 per 100 terus dikali Q1. 57 dibagi 100 itu adalah 0,57 Q1. Sebenarnya kalau misalkan ini kita lihat dari sini aja ya, dari efisiensinya 57 gitu kan, ya sebenarnya kita bisa langsung berarti ini. Karena tidak ada angka-angka lain ya kan. Q1-nya kita nggak tahu berapa. Kalau Q1-nya tahu berapa, ini belum tentu jawabannya. Cuman karena kita Q1-nya nggak tahu, kita cuma tahu eta-nya ini, ya otomatis ya ini jawabannya. Yang ya kan nggak ada angka lain yang bisa merubah si 57 ini kan. Jadi makanya bisa langsung aja sebenarnya itu. Oke, itu untuk soal-soal dari termodinamika pertemuan 29, yaitu mesin dingin dan mesin kalor. Jadi di mesin kalor biasa itu kita agak ulas sedikit ya. Mesin kalor biasa itu efisiensinya ini. Untuk mesin pendingin efisiensinya ditandai dengan omega ya. Jadi kalau mesin pendingin ingatnya omega aja. Terus kalau mesin Carnot itu dia juga agak mirip dengan mesin kalor ya, karena sebenarnya emang mesin kalor juga, cuman bedanya mesin kalor Carnot. Sebenarnya di Carnot juga ada nih untuk performansi mesin pendingin Carnot gitu. Cuman di soal ini nggak ada ya. Bisa jadi
si suatu apa ini nih, si refrigerator ini bisa aja akan diubah menjadi mesin Carnot ya, bisa aja. Jadi ya worst case aja sih, nggak worst case sih, sama aja sih caranya ya, cuman beda rumusnya aja, tinggal dipindah-pindah aja gitu teman-teman. Oke, mungkin nanti pembahasan selanjutnya bakal konsep-konsep aja ya, karena sepertinya ini tidak perlu aku jelaskan ulang karena sudah ada di YouTube-nya Pak Iqbal, dan ya beliau lebih lengkap lah pastinya. Tapi sebenarnya gimana ya, agak bimbang juga sih, takutnya kalian juga kurang paham juga dengan pembahasannya Pak Iqbal. Siapa tahu gue bisa membantu, cuman ya mungkin aku bakal prioritaskan dulu si uji penguasaan konsep yang materi-materi kayak gini ya, yang istilahnya ini yang kayak gini ya. Terus mana lagi nih, ini ya, ya nanti aku satuin aja ya yang itu, jadi ya tungguin aja. Terima kasih guys, semangat belajarnya.